Assalamualaikum mahasiswa sekalian, kita bertemu kembali dengan mata kuliah demokrasi. Kali ini kita akan membahas mengenai diagram state process. Ada dua, yang pertama adalah state dasar 3 keadaan, yang kedua adalah state lanjut 5 keadaan. Ini adalah gambar atau citra dari sebuah proses. Ada identifikasi proses, ada ruang sampai dengan ruang alamat bersama. Identifikasi proses, informasi satu proses, informasi dari proses, biasa disebut dengan PCP. Ya, nanti kita akan membahas ini secara lengkap setelah kita membahas mengenai diagram state process. Mahasiswa sekalian, state dasar atau 3 keadaan ada 3 komponen. Yang pertama adalah ready, yang kedua adalah running, yang ketiga adalah blocked. Running adalah keadaan di mana pemroses atau prosesor sedang mengeksekusi instruksi dari proses tersebut. Jadi ini prosesor sedang melakukan komputasi, menyelesaikan instruksi yang masuk. Ready adalah proses siap dieksekusi, tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Jadi pemroses ada pada ready ini, tetapi prosesor sedang memproses proses lain sehingga dia tidak bisa dieksekusi dan berada pada state ready. Blocked adalah proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugasnya. Jadi ketika ada proses yang dari ready masuk ke running, tetapi proses tersebut belum dilengkapi dengan variabel-variabel yang dibutuhkan, sehingga dari running kemudian dikirimkan menjadi blocked untuk menunggu kejadian atau event melengkapi tugasnya. Mahasiswa sekalian, kita mulai membaca gambar ini. Yang pertama adalah proses baru diciptakan berada pada state ready, ya. Jadi dari submit kemudian diciptakan dan masuk ke dalam tahapan ready. Proses dari ready ini menjadi running karena penjadwal memutuskan untuk mengeksekusi proses tersebut, disebut dengan dispatch. Dari proses submit, kemudian ready dan dieksekusi, kemudian menjadi komplit. Nah, ini disebut dengan dispatch. Proses dari running menjadi blocked, karena sumber daya diminta belum tersedia atau meminta layanan perangkat masukan keluaran I/O. Ya, masukan layanan perangkat masukan keluaran I/O itu ada keyboard, mouse dan sebagainya belum terlayani, sehingga menunggu kejadian yang muncul, kejadian di mana mendapat layanan atau running ini kemudian menjadi kosong. Proses ini dikenal dengan nama event wait. Proses dari blocked menjadi ready karena sumber daya yang diminta tersedia. Jadi meminta sumber daya dari modul I/O, peralatan input output sudah tersedia, maka dari blocked kemudian menjadi ready. Proses ini disebut dengan event occurs. Proses dari running menjadi ready karena penjadwal memutuskan eksekusi proses lain oleh karena jatah waktu telah habis. Ada sebuah proses yang dijadwalkan dieksekusi selama 5 detik misalkan. Tetapi dalam running ini pemroses hanya mengalokasikan waktu sebanyak 3 detik, sehingga 5 detik diberi waktu 3 detik, sehingga masih kekurangan 2 detik. Ketika dieksekusi sebanyak 3 detik, maka sisa waktunya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ready untuk menunggu penjadwalan proses berikutnya. Nah, itu disebut dengan timeout. Mahasiswa sekalian, itu tadi adalah 3 keadaan. Sekarang kita melanjut ke dalam 5 keadaan atau diagram state lanjut. Yang membedakan adalah bahwa pada state lanjut ini terdapat penundaan atau suspension. Adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan biasanya berlangsung singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Jadi ketika CPU mengeksekusi banyak sekali proses, maka beberapa proses dipindahkan untuk mengurangi beban puncak. Salah satu contoh daripada suspend dan resume ini adalah pada proses pencetakan, bila tiba-tiba kertas habis, maka proses disuspend, ditunda. Setelah kertas dimasukkan kembali, proses pun dapat diresume atau dilanjutkan. Ya, jadi ini adalah salah satu contohnya suspend dan resume. Ini adalah bagian daripada 5 keadaan, ada ready, running, blocked, sama dengan yang 3 keadaan tadi. Yang membedakan adalah
di sini ada new, dan di sini ada exit. Kita bedakan bahwa sebenarnya sama ya, dan prosesnya juga sama. Di timeout, event cost, event buy, cuma yang bedakan di sini ada new, di sini nanti ada exit. Silakan nanti dibaca sendiri, new keterangannya apa, exit keterangannya apa. Dua state baru dimasukkan sehingga membentuk diagram 5 state, yaitu suspended ready dan suspended block. Nah, ini penundaan, nah di suspended ready itu di sini dan suspended block itu ada di sini. Ya, jadi ada penundaan ready dan penundaan di blocked. Penundaan dapat diinisialisasi oleh proses itu sendiri atau proses lain. Penundaan dapat dilakukan oleh proses yang ada di ready atau proses yang ada di blocked. Nanti silakan dibaca bagian sini, pada monoprosesor seperti apa, pada multiprosesor seperti apa. Itu aja mahasiswa sekalian. Kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan di dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.